ingat tidak kalau pinjam sesuatu itu harus bagaimana? Oh, minta apa? Oh, minta mainannya. Minta izin dulu ya. Kalau tidak diberikan, terus bagaimana? Oh, nggak dimintain sama ya. Wah, Maisa pinter. Tapi lain kali kalau Maisa mau pinjam barang orang lain, Maisa harus minta izin dulu ya. Oke, terima kasih Maisa. Sekarang Maisa boleh mainan lagi ya. Yuk, ini sama dulu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Parni SPD selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita PGRI Kedalaman Wetan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul dalam acara penyampaian aksi nyata diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Memperkenankan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, menyampaikan lagu Bagimu Negeri. Yang keenam, penutup. Masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Ibu Kurniati Ngafifah dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darah
Dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Parni SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat tamu undangan semuanya, yang saya hormati rekan-rekan guru TK Dharma Wanita Kedalaman Wetan beserta guru lainnya. Alhamdulillah, saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Alhamdulillah, di TK kami selamat kepada Bu Eti Sumiarsih SPDI yang menjadi guru penggerak di TK kami. Alhamdulillah, ya sekarang dengan adanya guru penggerak, semoga bisa membawa praktek yang baik kepada teman-temannya, bisa juga nanti untuk kepada teman-teman yang lain, menularkan seperti itu ya ibu-ibu ya. Dan alhamdulillah juga hari ini bisa terlaksana acara ini tanpa ada halangan suatu apapun ya. Dalam guru penggerak angkatan yang sekarang ini, angkatan ke-11 ya ibu-ibu ya. Nah, kalau dulu itu yang angkatan 2 apa ya Bu ya, itu 9 bulan kalau tidak salah. Tapi kalau sekarang itu hanya 6 bulan. Pun ya berbeda 3 bulan. Semoga nanti ilmu yang didapat sama saja dari yang 9 bulan atau yang 6 bulan. Yang penting intinya itu bisa nanti menularkan ke teman-teman untuk menjadi lebih baik ya. Alhamdulillah juga di sekolah kami juga nantinya Bu Eti bisa membawa nama baik sekolah, terutama TK Dharma Wanita Desa Kedalaman Wetan, untuk menjadi lebih baik. Dan semoga ya setidaknya dari sebelumnya ya ibu-ibu itu lebih baik. Nah, semoga doa saya menjadi kenyataan, membawa semuanya terutama lembaga kami menjadi lebih berprestasi seperti itu ibu. Nah ya, di sini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, budaya positif itu menjadi nanti tolak ukur anak mempunyai karakter yang baik. Yang awalnya mungkin itu tadinya hanya kayak tata tertib, kesepakatan kelas, tapi nanti kalau itu dipupuk terus menerus, itu nanti menjadi budaya yang baik. Karena budaya yang baik itu tidak akan istilahnya bin salabin, tapi memerlukan waktu yang panjang. Kita menanamkan karakter kepada anak itu perlu kerja keras, tidak hanya sebulan 2 bulan, mungkin juga berbulan-bulan baru bisa terlaksana. Bagaimana kita nanti bisa menerapkan sebagai guru budaya positif kepada anak agar tanpa diingatkan oleh guru itu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Tidak harus
nanti apalagi ya sekarang awal-awal anak masuk sekolah dari berbagai latar belakang, misalkan kayak dari yang keluarga yang berbeda-beda. Nah, itu juga akan mempengaruhi nantinya di budaya positif. Nanti tugas guru itulah untuk menanamkan pemahaman budaya positif yang seperti apa sih. Nah, budaya positif nantinya akan terbentuk jika dilakukan dengan terus-menerus atau istilahnya kayak pembiasaan. Nah, pembiasaan itu akhirnya nanti akan terbawa sampai dewasa, karena tidak mungkin misalkan icir-icir menjadi lebih baik seperti itu. Pasti ada tahapannya. Tadinya seperti ini, menjadi seperti ini, akhirnya seperti ini, akhirnya seperti yang diharapkan oleh guru maupun orang tua. Ya, semoga nanti dengan adanya penanaman budaya positif di sekolah kami, semoga anak menjadi karakter yang lebih baik. Tidak sekarang kan zamannya zaman era digital ya Bu ya. Jadi kita perlu sekali mengawasi bagaimana pergaulan anak-anak di lingkungan sekitar kita. Nah, tugas guru nanti di sekolah itulah mengarahkan bagaimana anak tidak terpengaruh oleh budaya yang tidak baik ya. Semoga dengan adanya Bu Eti sebagai guru penggerak, saya sangat berharap ada perubahan yang sangat signifikan untuk bagaimana cara mengantarkan anak untuk menjadi lebih baik ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pani atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Sumiarsi SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK Dharma Wanita PGRI Kedalaman Wetan, yang kami hormati Guru TK Dharma Wanita PGRI Kedalaman Wetan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Biar menambah semangat lagi, mari kita tepuk anti bullying. Ayo Bapak Ibu semuanya, yuk dimulai. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti. Jangan suka menyakiti. Jangan suka caci maki. Bullying mau saya. Siang hari ini Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya ya. Kita bersama-sama belajar tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya alhamdulillah
Eti Sumiarsih, SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 TK Dharma Wanita PGRI Gedangan Wetan, Kabupaten Kebumen. Di sini saya di konsep utama modul budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Terus ada disiplin positif. Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan apa belum budaya positif di sekolah ya? Alhamdulillah, semoga budaya disiplin positif itu berjalan terus, tidak putus di tengah jalan. Terus yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, keyakinan dan segitiga restitusi, posisi kontrol manusia, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar. Lanjut Mbak. Pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang di itu pembelajaran yang diharapkan itu sekarang berdiferensiasi, dan sehingga untuk mewujudkan perkembangannya itu sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu semuanya, apa itu disiplin? Disiplin itu adalah, yuk Mbak, di sini ada definisinya, itu ada 3. Yang pertama, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Yang itu berarti contohnya saya kepingin, itu berarti kan dari kemauan kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, terus saya kepingin bisa menyanyi, itu kan dari diri kita sendiri. Orang lain kan hanya memotivasi. Ya, saya harus seperti semangat untuk belajar menyanyi, menggambar, seperti itu ya Bu. Terus yang ekstrinsik itu motivasi dari luar. Yang dari luar itu bisa dari orang lain, dari guru, dari teman, dari bapak atau ibu di rumah. Itu karena tidak ada kemauan dari diri kita sendiri. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya adalah yang kedua, dalam budaya kita makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang yang melakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau disiplin itu cenderungnya tidak nyaman ya Bu, ya Bapak Ibu, iya apa tidak? Iya, karena seolah-olah itu dipaksa. Saya tidak kepengen tepat waktu datang ke sekolah, harus seperti itu, kayak tidak nyaman, terasa kayak teraniaya. Kepengen saya berangkat ya masuk jam 7, nanti berangkatnya jam 8, tidak apa-apa. Tetapi adanya disiplin itu ya biasanya seperti itu, kayak merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya adalah disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, di sini disiplin positif itu dari diri sendiri. Contohnya, kan tadinya tidak, tapi kan diarahkan sama guru. Ada, meletakkan sepatu di tempat sepatu. Setiap hari seperti itu, jadi anak itu merasa, itu kesadaran diri, sepatu dilepas, letakkan di tempat sepatu. Setelah selesai belajar bermainnya alatnya diberesi kembali. Itu tidak ada paksaan dari guru, maksudnya apa itu? Sudah menjadi kesadaran diri anak sendiri tanpa diingatkan oleh orang lain. Itu yang dinamakan disiplin positif. Lanjut, Mbak. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu semuanya punya apa tidak? Punya. Di sini diantaranya adalah bertahan hidup. Terutama itu ya bertahan hidup ya Bu. Hidup itu yang utama. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Apalagi anak didik kita ya, itu kepenginnya diterima sama bu guru, disayangi, dikasih, dilepas, letakkan di tempat sepatu. Setelah selesai belajar bermainnya alatnya diberesi kembali. Itu tidak ada paksaan dari guru, maksudnya apa itu? Sudah menjadi kesadaran diri anak sendiri tanpa diingatkan oleh orang lain. Itu yang dinamakan disiplin positif. Lanjut, Mbak. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu semuanya punya apa tidak? Punya. Di sini diantaranya adalah bertahan hidup. Terutama itu ya bertahan hidup ya Bu. Hidup itu yang utama. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Apalagi anak didik kita ya, itu kepenginnya diterima sama bu guru, disayangi, dikasihani, apalagi Bu? Diperhatikan ya. Itu kepada anak, tidak hanya anak Bu, Bapak Ibu semuanya seperti itu tidak Bu? Iya sama dengan saya juga. Terus yang selanjutnya adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Di sini kebebasan itu anak-anak itu bebas dalam belajar, dalam bermain tanpa ada paksaan. Dengan sesuka tapi harus sesuai dengan batasannya, tidak hanya bebas terserah, bebas apapun. Itu tidak ada batasan dalam bermain. Terus yang terakhir adalah kesenangan, itu yang utama. Apalagi anak-anak didik kita ya Bapak Ibu ya, itu kesenangan itu yang utama. Apalagi materi yang kita berikan kepada anak, kalau sudah senang cepat memerap ya, cepat banget di hati kita, bisa mudah dipahami, juga merasa senang sih ya Bapak Ibu. Terutama kita adalah senang dahulu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Di sini dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid, melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berarti di sini anak semuanya melakukan disiplinnya karena bagaimana?
karena takut, karena terpaksa, seperti itu ya, tidak dari hati sendiri. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Tadi yang pertama karena takut, terus yang kedua karena imbalan. Menurut oh saya seperti inilah main di alam, aku main di bintang 4, aku main dipuji, aku main di sayang, seperti itu. Berarti belum dari hati sendiri. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Tadi sudah di atas ya, tadi juga Ibu Pani sudah menyinggung disiplin positif itu karena kesadaran diri sendiri tanpa diingatkan oleh orang lain, tanpa dipaksa juga, tanpa meminta imbalan, karena tidak takut seperti itu, karena oh ya sudah kesadaran diri sendiri. Yuk Mbak. Terus yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada disiplin yang gagal, Bapak Ibu. Apa ada ya Pak Bu? Ada. Di sini ada disiplin yang gagal itu. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Tadi sudah poin 1 dan 2 ya Bu. Ya. Di sini contohnya hukuman kepada anak itu rasanya menyakitkan, terus tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu karena hukuman. Jadi kepada anak didik kita kalau menerapkan disiplin hukuman itu sangat tidak baik ya Bu. Akibatnya murid menyembunyikan kesalahan. Jadi anak-anak itu sakit hati, terus berbohong karena merasa takut dihukum. Berbuat kesalahan, seharusnya anak itu kan jujur ya Bu. Tetapi ada hukuman, jadi takut mengakui kesalahan. Akibatnya anak itu berbohong. Terus yang kedua adalah penghargaan. Ini konsep disiplin identitas gagal ya Bu. Tadi ada hukuman dan penghargaan. Penghargaan pun itu juga kurang baik lah ya untuk anak didik kita. Anak tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas menghargai dirinya. Tadi tidak efektif itu ya dalam pembelajaran apapun, perbuatan yang salah itu merasa tidak efektif, terus merusak hubungan. Tadi penghargaan. Anak contohnya itu ya Bu, si Dila. Anaknya tidak efektif, terus merusak hubungan. Tadi penghargaan. Anak contohnya itu ya Bu, si Dila. Anaknya pintar, terus si Vino kurang mengikuti. Tapi yang Bu Guru itu memuji kepada si Dila. Di dekatnya si Vino, dan Vino itu merasa bagaimana Bu, Bapak Ibu? Berkecil hati, Kecil hati, sakit hati. Jadi kepada Bu Guru, Bu Guru pilih kasih, seperti itu kan. Jadi merusak hubungan antara anak dan guru, mematikan kreativitas. Contohnya anak itu lagi menggambar, gambar kamu apa sih, jelek sekali. Bagaimana perasaan anak didik kita Ibu? Sakit hati. Gambar kamu
jelek, bagus itu punya teman kamu. Jangan sekali-kali ya Bapak Ibu ya kepada anak didik kita seperti itu, nanti timbul rasa apa Bu biasanya Bu seperti itu Bu? Tidak nyaman, pendendam, ya apa tidak Bu? Ya, sakit hati, tidak percaya diri, terus apa lagi? Ya itu nih, ya kalau bisa Bapak Ibu semuanya nih jangan menerapkan hukuman dan penghargaan, kalau bisa itu dengan di sini tadi ada konsep disiplin, tadi kurang apa tadi ya Pak? Identitas gagal. Terus yang selanjutnya identitas sukses. Tadi ada konsep disiplin, identitas gagal, dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau bisa Bapak Ibu itu menerapkannya dengan konsekuensi ataupun segitiga restitusi kepada anak didik kita. Yang konsekuensinya itu adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Di sini bisa mengurangi waktu kesalahan. Jadi anak itu sudah dengan sendirinya merasa bersalah. Jadi, oh iya saya meletakkan sepatunya di depan kelas, di depan pintu. Seharusnya sepatu itu diletakkan di rak sepatu. Itu sudah konsekuensi, sudah bersalah tetapi mengetahui kesalahannya sendiri. Terus yang restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya itu memegang kontrol. Terus yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini kalau anak semuanya merasa bersalah, berbuat kesalahan, itu sudah tanpa diingatkan kamu bersalah, itu tidak, anak itu sudah sadar dengan kesalahannya sendiri. Konsep disiplin pendekatan restitusi, cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Di sini yang paling susah ya Bapak Ibu ya, menanamkan disiplin positif. Semoga Bapak Ibu gurunya itu sudah disiplin positif dulu ya Bu, sebelum menanamkan kepada anak. Di sini pengertian restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi: menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada solusi. Coba Bapak Ibu semuanya di sekolah sudah menerapkan restitusi apa belum Bu? Sudah, alhamdulillah. Semoga berlanjut terus ya Bu. Di sini ada contoh, di sini ya kasusnya. Fajar sering tidak mengerjakan PR. Di sini yang hukumannya adalah guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 15 menit. Di sini perasaannya Fajar bagaimana ya Bu?
sedih, terus sakit hati, malu kepada teman-teman, itu di situ. Terus guru dengan nada keras memarahi siswa tersebut sampai anak tersebut menangis dan takut. Di sini hukuman seperti itu membebani anak ya Bu. Ya, tidak mau sekolah, mogok sekolah. Yang rugi siapa Bu? Semua anaknya tidak putus sekolah gara-gara dihukum sama bapak ibu guru. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di luar. Tadi yang itu kan dihukum, berdiri di depan kelas selama 15 menit yang hukuman. Yang konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di luar kelas. Guru berkata tegas dan siswa menghormati aturan kelas. Kelas selama 15 menit. Di sini perasaannya Fajar bagaimana ya Bu? Sedih, terus sakit hati, malu kepada teman-teman, itu di situ. Terus guru dengan nada keras memarahi siswa tersebut sampai anak tersebut menangis dan takut. Di sini hukuman seperti itu membebani anak ya Bu. Ya, tidak mau sekolah, mogok sekolah. Yang rugi siapa Bu? Semua anaknya tidak putus sekolah gara-gara dihukum sama bapak ibu guru. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di luar. Tadi yang itu kan dihukum, berdiri di depan kelas selama 15 menit yang hukuman. Yang konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di luar kelas. Guru berkata tegas dan siswa menghormati aturan kelas. Di sini sudah diingatkan kalau anak-anak semuanya diberi PR itu diapakan ya? Dikerjakan. Nah, kenapa Fajar tidak mengerjakan PR? Lupa. Karena ikut kondangan. Oh iya, jadi kecapean tidak mengerjakan PR. Ya besok lagi kalau diberi tugas itu dikerjakan. Ini yang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini sudah Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas sama anak didik kita? Sudah, alhamdulillah. Di dalamnya coba keyakinan kelasnya apa Bu? Oh banyak. Datang tepat waktu, membereskan mainan, diberi tugas dikerjakan, ya seperti itu ya. Itu contoh keyakinan kelasnya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini guru cara memberitahunya itu dengan apa Bapak Ibu? Dengan terbuka, tidak marah-marah, tidak menghakimi, tidak menghukum, itu seperti itu ya Bu. Semoga di lembaga kita tidak terjadi hukuman ya Bu. Amin. Yuk nanti yuk. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini tadi ada pembuat merasa bersalah, ada penghukum, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Menurut Bapak Ibu semuanya, dari kelima posisi kontrol restitusi ini, yang paling benar, yang paling bagus itu yang mana Bu? Yang akan dilaksanakan Bu? Manajer. Oh, posisi kontrol manajer. Oh, teman ya. Terus pemantau juga boleh.
tergantung kondisi anak didik kita ya Bu. Contoh penerapan posisi kontrol. Tadi di sana ada penghukum. Di sini patuhilah aturan yang ada di sekolah, lalu berdiri kamu di depan kelas. Patuhilah aturan yang ada di sekolah, lalu berdiri kamu di depan kelas. Itu masuknya hukuman. Terus tidak hanya itu saja ya, tadi sudah tidak mengerjakan PR, berdiri satu kaki. Terus apa lagi ya Bapak Ibu ya yang hukuman? Lari keliling lapangan. Lari keliling lapangan itu juga hukuman. Membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu memperingatkanmu, Bu Guru sangat kecewa padamu. Di sini sudah berulang kali diingatkan. Bu Guru merasa bersalah. Jadi anak itu, oh iya ya, Bu Guru kemarin mengingatkan saya tidak boleh seperti ini. Oh saya ulangi lagi. Berarti saya bersalah kepada Bu Guru. Itu membuat rasa bersalah. Yang teman, ayolah saling jaga ketertiban bersama. Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah ya. Di sini guru itu sebagai teman. Jadi, ayo anak semuanya kamu tidak apa-apa ya, salah. Tetapi besok lagi tidak diulang kembali ya. Itu sebagai guru itu sebagai teman, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apakah kamu tahu peraturan dan konsekuensinya? Ayo Mbak Wiji, kamu sudah melanggar aturan, berangkat telat, apa? Peraturannya kemarin kan sudah sepakat, kesepakatan kelasnya, kelasnya itu apa kan ya? Kemarin kan sudah ada, kalau terlambat sekolah, sudah pembelajaran dimulai itu anak-anak mengetuk pintu, mengucapkan salam. Oh tadi Mbak Wiji langsung masuk saja. Itu anak semua Mbak Wiji melanggar apa tidak? Melanggar. Itu sepemantau. Dilihat, oh nah keyakinan kelasnya itu kalau masuk terlambat, ketok pintu, mengucap salam, meminta maaf kepada guru. Oh si Mbak Wiji itu masuk tanpa ketuk pintu, salam, dan meminta maaf. Terus yang terakhir manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana pernyataan universal? Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat sedikit saja akan mudah diingat. Di sini membuat keyakinan kelas itu tidak usah yang panjang lebar. Di sini contohnya pada setiap hari Senin, itu peraturan sekolah ya Bu. Pada setiap hari Senin memakai baju seragam, topi, dasi, sepatu warna hitam, berkaos kaki. Itu terlalu panjang. Sama anak itu susah dipahami ya Bu. Terus keyakinan kelasnya itu setiap hari Senin memakai baju seragam lengkap. Itu kan yang mudah dipahami oleh anak. Terus yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Di sini berbeda-beda ya Bu, dari sekolah satu, sekolah yang lain itu berbeda-beda. Kalau kita menyamakan dengan sekolah yang ada di kota, berbeda jauh apa tidak Bu? Jauh sekali. Makanya kita membuat keyakinan kelasnya itu sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Terus yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Jadi semua anak itu tahu. Nah kalau anak itu tidak dilibatkan apa tahu Bu? Ya, makanya anak itu dilibatkan. Jadi orang mendengar, oh iya kemarin Bu Guru keyakinan kelasnya tidak boleh setelah bermain ditinggal pergi, harus diberesi lagi sebelum. Iya, jadi sudah berarti ingat. Tapi kalau anak itu tidak tahu, apa tahu Bu? Setelah selesai bermain, mainannya akan dikembalikan lagi, diberesi lagi. Iya, makanya membuat keyakinan kelas itu semua warga kelas itu dilibatkan ya Bapak Ibu ya. Di sini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Di sini saya mempunyai itu videonya. Coba Bapak Ibu semuanya disimak dulu ya Bu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan diagnostik berlandaskan pada teori Cognitive Behavior. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi dan prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menguntungkan tertentu. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Di sini ada videonya ya Bapak Ibu ya itu. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh itu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu. Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu jadi tidak lebih gegabah lagi. Ini
saling menghargai. Namun ada juga keyakinan dan kesepakatan yang perlu kita jalankan. Apabila Bangga karena bisa menahan emosi, terus tadi sabar, terus tidak kalau marah-marah terus menjadi capek. Setelah jadi itu kan capek Pak kalau marah-marah terus. Ya, setelah penanganan segitiga restitusi itu, anak itu sudah menyadari kesalahan yang sudah dibuatnya. Dan di sini segitiga restitusi itu tadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sudah cukup sekian dari saya. Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan atau tidak? Oh tidak. Yuk. Tadi saya sudah memberi contoh ya, ulang lagi ya. Tadi kalau peraturan kelas, peraturan sekolah itu tadi ya. Tadi kalau peraturan sekolah itu kan melebar. Tadi memakai setiap hari Senin, memakai seragam lengkap, memakai topi, memakai dasi, memakai sepatu, memakai kaos kaki, bersepatu hitam. Seperti itu ya Bu, itu peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu dipersempit, terus dan di situ setiap hari Senin memakai seragam lengkap. Dan di situ kan sama anak itu kan mudah dipahami, mudah diingat. Seperti itu sudah. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya cukup. Terima kasih. Sebelum acara sini tutup ya, semangat dulu ya Bu. Oke, tepuk semangat. Alhamdulillah pada hari ini acara ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat menerapkan disiplin positif di sekolah masing-masing ya Bu. Ya. Oh ya, di sini permintaannya dari Bu Pani. Masih semangat Bapak Ibu? Nyanyi anti bullying karena Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan belum di sekolah? Keyakinan kelas itu ada tidak membullying teman, harus sayang kepada teman. Yuk bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya nyanyi bullying. Yuk 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, bullying, no, sayang teman, yes. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Mbak Wici kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikian adalah penyampaian materi dari Ibu Eti Sumiarsi SPDI dengan
materi diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.